Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Tulis Pinjol. Pada video kali ini gua akan bahas seputar Bank Neo ya bro. Bank Neo, PT Bank Neo Commerce Tbk ya. Jadi sini ada sebuah pertanyaan dari teman-teman yang ada dalam grup Telegram gua. Dia menanyakan tentang PT Bank Neo Commerce Tbk ya bro. Sebelum gue melanjutkan ke video berikutnya, di sini bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel YouTube dari Tulis Pinjol, silahkan kalian klik saja tombol subscribe-nya dan bro ya di bawah ini. Kalian klik aja, klik, udah tuh gratis kok bro. Dan bagi teman-teman yang menyukai konten dari Tulis Pinjol, silahkan klik tombol like-nya dan berikan komentarnya sesuai dengan apa yang kalian tanyakan. Dan bagi teman-teman juga yang saat ini mau join ke dalam grup Telegram gua ya, untuk saling sharing, saling curhat, saling menguatkan mental, silakan join saja ke dalam grup Telegram gua. Untuk link grupnya ada di dalam deskripsi. Dan kalian harus tahu bahwa dalam grup gua ini ya penghuninya hampir seluruh Nusantara bergabung dalam grup Telegram gua ya. Jadi di sana grupnya gua protect dan gratis ya bro. Dan kita masuk ke topiknya, yaitu tentang PT Bank Neo Commerce Tbk itu dari aplikasi apa ya Pak? Itu adalah seputar dari pertanyaan dari anggota grup Telegram gua. PT Bank Neo. Jadi nasabah ini ya, nasabah mungkin ini anggota grup Telegram gua, dia sudah print slip OJK, namun di dalam printan slip OJK itu dia backlist data atas nama dari PT Bank Neo Commerce Tbk. Sebenarnya PT Bank Neo ini bukan sebuah aplikasi, bukan sebuah platform, tapi dia memang bank. Ya, bank seperti kayak bank-bank lainnya, seperti kayak Bank BCA. Ya, pokoknya bank-bank seperti itulah ya. Dan kalau misalkan kalian terlambat, kalau misalkan kalian ini mengeprint slip OJK, namun di printan slip OJK ini ada nama PT Bank Neo, nah ini kalian harus bisa membaca dengan teliti ya. Dan kalian harus bisa ngerasa sebelumnya gua pinjem di mana, sebelumnya gua galbay di mana. Ini kalian harus bisa ingat-ingat ya bro. Karena sepengetahuan gua tentang Bank Neo ini, dia bekerja sama dengan Akulaku ya bro, dengan Akulaku. Kenapa gua bisa mengatakan seperti itu? Jadi begini bro ceritanya ya, kalian bisa pahami dan kalian bisa dengarkan. Jadi pada waktu itu gua pernah ya meminjam di sebuah aplikasi, minjem uang di sebuah aplikasi Akulaku. Jadi di Akulaku itu ada dua, ada yang namanya dana cicil, ada yang namanya paylater ya. Ada dua, ingat, paylater sama dana cicil. Gua ngambil di dana cicil, alias gua meminjam uang di dalam aplikasi Akulaku. Lalu setelah gua meminjam di aplikasi Akulaku ini, di situ ternyata kita yang memberi kita pinjaman ini adalah dari pendanaan ya. Untuk pendanaan ini berbagai macam dari perusahaan. Gue pernah melihat itu ada namanya Kredito, Kredit Pintar, sama Bank Neo ya bro. Gue coba pinjam misalnya 1 juta, dan ternyata dari Kredito gue ditolak, dari Kredit Pintar gue ditolak, dan akhirnya Bank Neo bersedia untuk memberikan gue pinjaman ya melalui aplikasi Akulaku tersebut. Nah, kita meminjam itu di dalam aplikasi Akulaku, mengatasnamakan Akulaku, tapi pendanaannya ini dari Bank Neo ya bro. Ingat kayak gitu. Nah, jadi kemungkinan besar di saat Anda sudah melakukan pinjaman, dan di mana pinjaman ini di sebuah platform paylater ataupun Akulaku, kalian nggak sadar bahwa pendanaan itu uangnya melalui PT Bank Neo ya. Kalau misalkan seperti itu ya, mungkin saja ya dari Bank Neo ini sudah mengebacklist nama Anda sebagai nasabah yang sudah gagal bayar. Jadi itu jawabannya bro ya. Jadi kalau teman-teman kalau misalkan galbay di Indodana, itu yang tertera namanya bukan perusahaan Indodananya bro, tapi perusahaan yang sudah memberikan pendanaannya bro.
Misalkan ini Dana bekerja sama dengan PT apa nih? Nah, ini yang akan nge-backlist data kalian, bro. Kenapa gue bisa mengatakan seperti itu? Karena gue juga pernah kejadian seperti itu. Gue galbay di akun aku di Creator pernah. Di dana cicil gue pernah, yaitu didanai oleh PT Bank Neo. Tapi yang nagihnya dari DC akun aku, bukan Bank Neo. Pada waktu itu ya. Dan kemudian setelah gue terlambat membayar sudah cukup lama, akhirnya dari pihak Bank Neo ini, DC dari Bank Neo itu ya, dia menagih gue via telepon. Jadi ada dua pada waktu itu penagihan. Dari aku iya ada, dari Bank Neo juga ada. Jadi bagi teman-teman, kalau misalkan terlambat membayar, lalu data kalian masuk slip OJK, lalu kalian ngeprint slip OJK-nya, perhatikan ya, itu asalnya dari PT mana. Kalau misalkan kalian nggak tahu dari PT mana, coba kalian searching nama PT itu di Google. Lalu kalian baca profil dia bekerja sama dengan perusahaan mana. Makanya baca dengan teliti ya bro. Kalau misalkan itu misalkan PT ABCD, nah PT ABC ini kalian coba searching di Google. Dia PT apa sih, perusahaan apa sih, bergerak di bidang apa sih. Lalu kalian bisa baca profil dan tentang dari perusahaan tersebut. Apakah dia bekerja sama dengan pinjol B, pinjol C, atau pinjol D. Ya, tapi bagi teman-teman nggak usah khawatir dan nggak usah bingung untuk mencari nama itu. Untuk daftar listnya pinjaman online yang bekerja sama dengan bank itu gua sudah tulis ya di halaman website gua. Dan pinjaman online legal yang bisa masuk SLIK OJK itu gua sudah list di dalam website gua. Nama website gua apa bang? Nama website gua namanya Tools Pinjol ya. Tools Pinjol. Untuk linknya ada di dalam deskripsi. Bang, gua udah masuk ke website itu tapi gua nggak menemukan apa yang lo katakan. Nah, ketika kalian sudah membuka website gua, coba di pojok kiri sana ada yang namanya mesin pencarian. Ada kolom mesin pencarian sebelah kiri. Ketika itu ada, kalian bisa ketikkan apa yang kalian cari di dalam sana. Maka nanti akan keluar semuanya. Gampang bro, gue sudah membuatkan sesimpel mungkin untuk teman-teman yang sedang mencari informasi tentang pinjaman online. Ya bro, dan kita balik lagi ke topik yang awal. Ya, jadi bagi teman-teman, seperti itulah ya tadi gue sampaikan. Jadi teman-teman, gue sarankan jangan pernah terburu-buru untuk membayar pokoknya saja ataupun menghapus denda. Awas jebakan Batman ada di depan mata kalian kalau kalian gak hati-hati, kalau kalian gak teliti. Yang ada kalian makin rugi dong. Gitu bro. Jadi buat teman ini yang gue salutin, mereka ini anggota Telegram gue, dia memang niat untuk membayar. Ya bro, tapi dari pihak aku menurut keterangan dari nasabah ini aku ya menolak. Ya, mudah-mudahan aku ini bisa memberikan toleransi kepada konsumen ataupun nasabahnya untuk membayar pokoknya saja bro. Ya, semoga aku ini bisa melihat dan dia bisa merubah ya aturannya. Nasabah yang telat 1 tahun bisa diberikan ya fasilitas untuk membayar pokoknya saja. Oke, tenang dulu bro. Di sini gua akan bahas topik yang kedua, yaitu bagi teman-teman yang telat bayar ataupun gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online legal ataupun paylater termasuk aku. Kalian gak usah khawatir, kalian gak usah takut data kalian blacklist bro. Ada beberapa aplikasi pinjaman online legal, ternyata aplikasinya ini sudah ya punya asuransi bro. Jadi bagi teman-teman yang saat ini terlambat membayar di sebuah aplikasi pinjaman online legal, kalian tuh nggak usah khawatir, nggak usah takut bro. Nggak usah takut data kalian blacklist ataupun buruk. Karena ada beberapa aplikasi pinjaman online legal itu sudah ya memiliki asuransi. Dan termasuk aku ini yang gue dengar dia sudah memiliki asuransi. Maksudnya apa bang? Kok pinjol ada asuransinya sih bang? Oke, kalian bisa mendengarkan coba sedikit apa yang gue sampaikan dalam video ini. Jadi, gue mendapatkan temen dia gagal bayar di sebuah aplikasi aku sudah 2 tahun dia gagal bayar di aku. Tapi setelah dia mengecek slip OJK-nya, dia ngeprint slip OJK-nya, ternyata data dia itu bersih dan ternyata yang selama ini yang dia gagal bayarkan uangnya itu dibayari oleh asuransi.
ya bro. Jadi kalian nggak usah takut lah bro, kalian nggak usah takut yang namanya galbay, kalian nggak usah takut yang namanya masuk Sliko JK ya bro. Tenang saja bro, kenapa sih pinjol itu ataupun paylater itu ada asuransinya? Karena kalau sebuah perusahaan fintech, kalau misalkan banyak konsumennya, banyak nasabahnya yang terlambat membayar ataupun gagal bayar, bahkan sampai kredit macet, maka perusahaan ini mendapatkan konsekuensi dari OJK bro. Makanya dia pakai asuransi bro, biar dia tuh ya bagus historinya dia. Ya bagus, karena banyak nasabah yang terlambat tapi sudah dibayarkan. Seperti itu bro. Jadi bagi teman-teman gue sarankan gak usah takut lagi untuk galbay. Dan gue doakan juga bagi teman-teman yang saat ini terlambat membayar sebuah aplikasi pinjaman online legal ataupun paylater, semoga data kalian bisa dibersihkan oleh asuransi. Dan teman-teman yang datanya sudah bersih, dan bagi teman-teman juga yang belum meminjol di pinjol, gue sarankan kalian gak usah ikut-ikutan bermain dengan pinjaman online. Hati-hati, kalian kalau sudah terjerumus, wow bahaya. Bahaya. Dan gue sarankan gue nggak menyarankan banget bagi teman-teman butuh dana pinjol gitu, gak usah lah bro ya, nggak usah. Tapi kalau kalian memang nekat ya udah nimbur. Bang, gue pinjam sana sini udah nggak dapet, gue pinjam saudara nggak dapet, gue pinjam teman nggak dapet. Ya udah, masuk aja ke pinjol. Tapi kalian harus menerima konsekuensi dan beresikonya. Sebelum kalian masuk ke dalam dunia pinjol, kalian harus bisa mempelajari tentang pinjaman online, aturannya dan seperti apa, resikonya, konsekuensinya. Kalian harus akan juga harus bisa memahami ataupun juga kalian harus menerimanya sepenuhnya. Dan kalian jangan menjadi ya lelaki ataupun perempuan yang cengeng di saat kalian terlambat membayar di sebuah aplikasi pinjaman online legal. Ya bro, karena kalau kalian sudah terlambat membayar di sebuah aplikasi pinjaman online legal ini ya bro, kalau kalian kuat mental ya bisa bunuh diri bro. Karena barbar biasanya kalau nagih ya. Mungkin itu saja video yang aku sampaikan tentang PT Bank Neo. Ya bro, mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.